Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yutika Dia Safia dengan NPM 23520111131. Mata kuliah Hukum Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain Ridwan SMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang pertama ada substansi undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 merupakan landasan hukum yang secara resmi menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi undang-undang. Isi pokok di aturan ini adalah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penyesuaian ini mencakup poin-poin krusial seperti penambahan jumlah kursi anggota DPR RI, pembentukan daerah pemilihan baru, penyesuaian syarat usia bagi pengawas pemilu tingkat ad hoc, hingga pengaturan mengenai jadwal dimulainya kampanye pemilu. Selain itu, UU ini memberikan mandat khusus terkait pembentukan kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat daerah untuk wilayah-wilayah baru terbentuk. Latar belakang dari undang-undang ini adalah undang-undang ini bersifat sangat mendesak karena adanya pemekaran di wilayah Papua, yaitu pembentukan 4 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Jika undang-undang pemilu yang lama tidak segera diubah melalui Perpu, maka masyarakat di 4 provinsi baru terancam tidak memiliki payung hukum untuk memilih wakil rakyat di DPR dan DPD, serta tidak memiliki keterwakilan di DPRD tingkat provinsi pada pemilu 2024. Selain itu, masalah Papua, latar belakang lainnya adalah perlunya sinkronisasi teknis terkait tahapan pemilu serentak agar tidak menjadi tumpang tindih regulasi di lapangan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara serta menyinkronkan tahapan teknis pemilu agar berjalan lebih efisien, efektif, dan selaras dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil di tengah dinamika administratif Indonesia yang berkembang. Yang kedua, ada 5 aturan yang paling penting dalam undang-undang ini. Yang pertama, aturan mengenai penambahan jumlah kursi anggota DPR RI dari 575 menjadi 580 kursi. Merupakan respon langsung terhadap pemekaran wilayah. Bagi masyarakat, ini bukan sekedar penambahan angka, melainkan perluasan kanal aspirasi. Dampak praktisnya adalah peningkatan risiko keterwakilan. Masyarakat di provinsi-provinsi baru di Papua kini memiliki jaminan bahwa suara mereka tidak akan tenggelam dalam daerah pemilihan induk yang luas, sehingga kebijakan pembangunan nasional di masa depan akan lebih mencerminkan kebutuhan spesifik warga di wilayah tersebut. Yang kedua, undang-undang ini mewajibkan perkembangan lembaga penyelenggara pemilu dan di tingkat provinsi baru. Secara sosial, aturan ini mendekatkan pelayanan negara kepada rakyat. Warga di pedalaman Papua, misalnya, kini tidak perlu lagi melakukan perjalanan lintas provinsi yang mahal dan memakan waktu hanya untuk mengurus administrasi pemilih, mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, atau melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini menciptakan efisiensi birokrasi yang nyata dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara pesta demokrasi. Yang ketiga, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang mandiri memastikan bahwa setiap wilayah memiliki wakil yang benar-benar berakar dari daerahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berdampak pada kualitas pertanggungjawaban politik. Masyarakat dapat lebih mudah mengenali, mendatangi, dan menagih janji kampanye kepada wakil rakyat mereka karena wilayah kerjanya telah disesuaikan dengan batas administratif provinsi baru, sehingga tercipta ikatan emosional dan tanggung jawab moral yang lebih kuat antara pemilih dan yang terpilih. Yang keempat, adanya fleksibilitas dalam syarat usia bagi petugas pengawas pemilu tingkat ad hoc. Sebagaimana diatur dalam pasal 117, membuka pintu partisipasi yang lebih lebar bagi kaum muda dan tokoh masyarakat lokal. Dampaknya pada kehidupan ekonomi dan sosial sangat terasa di daerah-daerah terpencil di mana ketersediaan sumber daya manusia seringkali terbatas. Aturan ini memungkinkan warga setempat untuk mendapatkan pengalaman kerja profesional sekaligus insentif ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan literasi politik dan kepedulian masyarakat terhadap pengawasan jalannya pemerintah sejak dari lingkungan rumah mereka sendiri. Dan yang kelima, pengaturan mengenai jadwal kampanye dan penanganan logistik pemilu di wilayah otonomi baru. Memberikan kepastian mengenai ketertiban umum. Dengan adanya aturan yang sinkron antara penetapan calon tetap dan dimulainya masa kampanye, masyarakat terlindungi dari gangguan aktivitas kampanye yang prematur atau tidak teratur.
Selain itu, aturan ini memastikan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin distribusi surat suara menjangkau wilayah tersulit sekalipun tepat pada waktunya. Sehingga pada hari pemungutan suara, tidak ada satupun warga negara yang kehilangan haknya hanya karena kendala geografis atau keterlambatan logistik. Yang ketiga, ada relevansi undang-undang bagi kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 memiliki relevansi strategis sebagai instrumen hukum yang menjamin keberlangsungan demokrasi Indonesia di tengah pemekaran wilayah, khususnya di Papua. Secara fundamental, undang-undang ini melindungi hak konstitusional masyarakat di daerah otonomi baru agar tetap memiliki keterwakilan politik yang setara di tingkat nasional maupun daerah. Relevansi ini memiliki dampak-dampak. Yang pertama, dampak pada hak konstitusional dan keadilan politik, yaitu relevansi yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap hak pilih dan hak untuk dipilih. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru di Papua, tanpa undang-undang ini, jutaan warga di sana terancam kehilangan perwakilannya di DPR RI, DPD, dan DPRD. Yang kedua, dampak pada kehidupan politik dan kelembagaan. Secara politik, undang-undang ini merupakan penentu stabilitas nasional dengan mengatur ulang jumlah kursi anggota DPR dari 575 menjadi 580 kursi dan menetapkan daerah pemilihan. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi partai politik dan calon legislatif untuk berkompetisi secara sah. Yang ketiga, dampak pada kehidupan sosial dan integrasi nasional. Dari perspektif sosial, undang-undang ini berdampak pada penguatan rasa kebersamaan dan integrasi bangsa. Pembentukan dapil khusus di wilayah Papua memberikan pesan kuat bahwa negara mengakomodasi kekhususan daerah dan menghargai keberagaman. Dan yang keempat, dampak ekonomi dan tata kelola anggaran. Secara tidak langsung, undang-undang ini memiliki implikasi ekonomi, penyalahgunaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, termasuk provinsi-provinsi baru, membutuhkan mobilisasi logistik dan sumber daya manusia yang masif. Yang keempat, ada apa yang perlu diperbaiki dalam undang-undang ini. Penyempurnaan undang-undang pemilu mendesak dilakukan untuk menyelaraskan regulasi dengan dinamika teknologi dan kemanusiaan melalui 5 aspek utama. Yang pertama, sinkronisasi masa kampanye dan distribusi logistik. Salah satu celah yang paling terasa adalah durasi kampanye yang semakin pendek, yaitu hanya dengan 75 hari yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum logistik yang efisien. Alasannya karena durasi kampanye yang singkat menyulitkan pemilih untuk mengenal kandidat secara mendalam, terutama bagi calon legislatif di wilayah baru yang infrastrukturnya terbatas. Selain itu, masa kampanye yang mepet dengan penetapan daftar calon tetap seringkali memicu sengketa surat suara jika terjadi gugatan hukum di tengah jalan. Perlu ada aturan yang lebih fleksibel namun pasti mengenai timeline logistik agar hak pilih masyarakat tidak tercederai oleh masalah teknis distribusi. Yang kedua, pengaturan kampanye di media sosial atau kecerdasan buatan AI. Undang-undang pemilu saat ini belum secara spesifik mengatur penggunaan teknologi seperti deepfake atau konten buatan dalam kampanye. Alasannya, perkembangan masyarakat digital saat ini bergerak dengan cepat. Penggunaan AI untuk memanipulasi suara atau wajah kandidat dapat menjadi alat disinformasi yang berbahaya. Celah hukum ini dapat mengancam integritas psikologis pemilih. Diperlukan pasal khusus yang mewajibkan pelabelan konten AI serta sanksi tegas bagi penyebaran hoax berbasis teknologi digital guna menjaga kualitas demokrasi. Yang ketiga, ambang batas parlemen. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sudah menetapkan aturan, isu mengenai ambang batas parlemen 4% menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta aturan ini diubah sebelum pemilu 2029. Alasannya karena secara sosiologis, ambang batas yang terlalu tinggi menyebabkan jutaan suara rakyat terbuang sia-sia karena partainya tidak lolos ke parlemen. Perbaikan diperlukan untuk mencari angka moderat yang tetap mampu menyederhanakan sistem kepartaian tanpa mengorbankan prinsip keterwakilan suara rakyat secara ekstrim. Yang keempat, digitalisasi pemungutan suara. Undang-undang ini masih sangat bertumpu pada mekanisme manual yang sangat melelahkan bagi petugas di lapangan. Alasannya, kematian ratusan petugas akibat kelelahan pada pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa beban kerja manual sudah tidak manusiawi. Undang-undang perlu memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penggunaan teknologi rekapitulasi elektronik yang telah
tersertifikasi dan aman, atau bahkan memulai pilot project e-voting di wilayah tertentu untuk meningkatkan akurasi dan melindungi kesehatan para petugas. Yang kelima, independensi dan integritas penyelenggara di daerah otonomi baru. Celah hukum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 juga terdapat pada mekanisme rekrutmen penyelenggara di daerah otonomi baru yang seringkali terburu-buru. Alasannya karena mengingat dinamika sosial politik di Papua yang sangat kompleks, diperlukan aturan yang lebih ketat untuk menjamin bahwa anggota KPU atau Bawaslu di sana benar-benar independen dan tidak terafiliasi dengan kekuatan politik lokal tertentu. Tanpa integritas penyelenggara yang kuat, pemekaran wilayah justru berisiko memperuncing konflik horizontal jika terjadi ketidakadilan dalam proses pemungutan suara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.